soal dan pembahasan Unbiologi SMA tahun 2011. Kita kali ini akan mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 1, pengelompokan organisme dapat didasarkan atas keanekaragaman tingkat gen dan keanekaragaman tingkat spesies. Tanaman berikut yang menunjukkan keanekaragaman tingkat gen adalah A. Melon, mentimun, semangka. B. Sirsak, serikaya, mangga. C. Jahe, temu ireng, temulawak. B. Bunga mawar, bunga melati, bunga kenanga. E. Kelapa gading, kelapa hibrid, kelapa hijau. Nah, untuk menjawab ini kita harus tahu dulu apa itu keanekaragaman gen. Karena yang ditanya adalah yang tingkat gen. Nah, keanekaragaman gen itu sendiri adalah keanekaragaman yang dapat ditemukan di antara organisme atau antar individu sejenis ya. Jadi di sini yang sejenis misalnya kelapa dengan kelapa gitu ya. Nah, seperti ini nih yang E. Kelapa gading, kelapa hibrid dan kelapa hijau. Ya, jadi yang jawabannya adalah yang E. Karena keanekaragaman hayati itu ada 3 tingkat ya, keanekaragaman gen, kemudian keanekaragaman jenis atau spesies, kemudian keanekaragaman ekosistem. Nah, untuk yang keanekaragaman spesies atau jenis itu misalnya ini. Nah, ini. Ya, itu yang untuk yang keanekaragaman yang berdasarkan jenis ya. Atau kalau yang ekosistem itu yang benar-benar beda ya, seperti yang bunga-bunga ini ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk yang tingkat gen itu adalah yang E. Jadi sesama kelapa gading, kelapa hibrid dan kelapa hijau. Soal nomor 2. Di bidang pertanian, tanaman petai Cina sangat bermanfaat pada daerah tandus karena berperan sebagai A. Sumber karbohidrat, B. Sumber protein, C. Bahan antibiotik, D. Pemasok bahan pengurai, E. Pemasok nitrat. Nah, ini masuk dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati ya. Petai Cina itu adalah tanaman yang memiliki akar tunggang yang kuat dan dalam dia ya, serta dapat tumbuh mencapai hingga 2-10 meter dan juga memiliki daun yang rapat. Bagian tangkai dan daunnya itu dapat digunakan untuk pembuatan pupuk karena dapat menyediakan unsur nitrat bagi tanaman. Ya, jadi dia dapat menyediakan unsur nitrat untuk bagian tangkai dan daunnya. Jadi, tanaman petai Cina itu memang sangat bermanfaat pada daerah tandus karena dia dapat berperan sebagai pemasok nitrat di bagian apanya? Di bagian tangkai dan daunnya ya. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang E. Nomor 3. Cacing pita termasuk dalam kelompok Cestoda. Cacing ini bersifat endoparasit dalam saluran pencernaan vertebrata. Urutan dari fase-fase yang dialami cacing tersebut setelah dari telur ya adalah A. Onkosfer Cysticercus, cacing pita dewasa. B. Cysticercus onkosfer, cacing pita dewasa. C. Cacing pita muda, Onkosfer Cysticercus, cacing pita dewasa. D. Cysticercus onkosfer, cacing pita muda, cacing pita dewasa. E. Onkosfer, cacing pita muda, Cysticercus, cacing pita dewasa. Yang ditanyakan adalah urutan fase-fasenya ya. Secara umum ya, daur hidup cacing pita dewasa itu pertama ya, cacing pita dewasa yang terdapat di dalam anus manusia itu mengandung embrio. Dia melepaskan diri dari rangkaian proklotit dan keluar dari usus inang bersama feses. Nah, jika yang tadi itu yang dikeluarkan tadi ya, jika proklotit dewasa ini termakan oleh babi atau sapi ya, hewan-hewan yang biasanya ada proklotit dewasanya cacing pita, maka dalam usus babi atau usus sapi selubung telur dalam proklotit akan larut sehingga akan keluar larva yang disebut onkosfer tadi. Nah, kemudian setelah itu onkosfer tumbuh menjadi Cysticercus.
ya. Jadi dia jadi onkosfer, jadi Cyticercus dia. Kemudian apabila manusia memakan daging babi atau daging sapi tadi yang sudah terinfeksi Cyticercus atau dia tidak dimasak secara sempurna, maka Cyticercus ini akan tumbuh jadi cacing pita dewasa dalam usus manusia. Jadi dia dari onkosfer kemudian jadi Cyticercus, termakan oleh manusia, nanti di dalam tubuh manusia nanti dia akan berkembang menjadi cacing pita dewasa. Jadi yang benar jawabannya itu adalah yang A. Nomor 4. Skema daur hidup lumut berturut-turut nomor 1, 2, dan 3 ini ya. 1, 2, dan 3 adalah A. Protalium spermatozoid tumbuhan lumut. B. Protonema spermatozoid sporogonium. C. Protonema ovum tumbuhan lumut. D. Protalium ovum sporogonium. E. Protalium spermatozoid sporogonium. Untuk ini ya, ini sebenarnya kita lihat ya, yang pertama itu sebelum dia jadi arkonium itu pertama adalah tumbuhan lumut ya. Yang nomor 1 ini adalah dia tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut dimana sebelum tumbuhan lumut ini adalah protonema ya. Di sini nomor 1 itu adalah dia protonema, kemudian dia menjadi tumbuhan lumut ya. Jadi di sini protonema. Kemudian setelah menjadi protonema dia ke sini, ke yang ini, yang silang ini. Yang silang ini adalah antheridium. Nah, yang kedua ini yang ditanyakan ya. Yang kedua ini adalah spermatozoid. Jadi setelah antheridium dia jadi spermatozoid. Kemudian dia menjadi zigot ya. Setelah spermatozoid dia berubah menjadi zigot. Kemudian dia menjadi sporangium ya, menjadi sporangium. Sporogonium dulu, sporogonium baru jadi sporangium. Jadi sporogonium ya. Jadi tadi di sini adalah yang nomor 2 tadi di sini ya. Tadi di atas yang di atas protonema, kemudian di sini spermatozoid, kemudian di sini adalah sporogonium. Sporogonium itu sebelum menjadi sporangium. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Nomor 5. Gambar berikut menunjukkan pembuahan ganda tumbuhan dari kelas Dicotyledon. Embrio yang terbentuk dalam proses perkembangbiakan terjadi melalui peleburan antara A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 5, E. 3 dan 5. Sebelumnya kita lihat dulu keterangan gambar-gambar ini ya. Yang nomor 1 ini adalah sel telur di sini ya. Yang nomor 1 ini adalah sel telur atau ovum. Kemudian dia ketika dia di 2 dia jadi inti vegetatif atau sel tabung. Di sini yang nomor 2. Kemudian setelah itu dia ketiga itu sel sperma yang pertama ya. Ini sel sperma yang pertama dan ini udah sel sperma yang kedua ya. Nah, yang kelima ini dia sudah inti kandung lembaga sekunder. Nah, ini dia inti kandung lembaga sekunder. Nah, pada tumbuhan biji tertutup terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut pembuahan ganda. Jadi sel telur ya, sel telur yang nomor 1, kemudian 3, kemudian baru dia nanti jadi zigot. Atau inti kandung lembaga sekunder yang nomor 5, ini ya, nomor 5, tambah sel sperma yang nomor 2, sel sperma 2 yang 4 ini, kemudian akan menjadi endosperma. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3 ya.